Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dina Aulia, Maula Rizal Pamungkas, Nestasela Ramadanti dan Tias Yuni Arti ingin mempresentasikan salah satu materi dari pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Amin Nurbaidi, yaitu tema 5 yang mana kami memilih subtema peran dan fungsi ilmu fikih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut penjelasannya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Dina Aulia, yaitu tentang pengertian ilmu fikih. Apa sih ilmu fikih itu? Ilmu fikih merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan tentang sesuatu, biasanya tentang ilmu agama Islam karena kemuliaannya. Nah, itu pengertian menurut istilah. Sedangkan menurut bahasa, secara bahasa, fikih itu berasal dari kata fakaha yang berarti paham secara mutlak. Kata fikih itu juga secara arti kata berarti paham yang mendalam. Nah, ada lagi juga secara terminologi, namanya terminologi Gadi Badawi. Mendefinisikan fikih merupakan ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat bersifat amali atau praktis yang berasal dari istibat terhadap dalil-dalil terperinci. Berdasarkan pengertian ilmu fikih menurut bahasa maupun istilah tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih merupakan ilmu yang memahami dan mengetahui wahyu Allah, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Rasul, dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa ketentuan hukum dari mukallaf atau subjek hukum dengan sumber hukum, yaitu dalil yang terperinci. Seperti itu kurang lebihnya pengertian mengenai ilmu fikih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Riza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Maula Rizal Pamungkas. Di sini saya akan membahas tentang sumber-sumber fikih. Sumber-sumber fikih. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang pertama kali. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran memiliki penyusunan bahasa dan gaya sastra yang tinggi, sehingga menjadi salah satu bukti kuat bahwa ayat-ayat Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu ada hadis. Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan seluruh perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi Muhammad. Perkataan Nabi Muhammad ialah suatu sabda yang beliau lantunkan dari lisan beliau kepada para sahabat. Nah, perbuatan Nabi Muhammad itu semuanya perbuatan yang sangat baik ya teman-teman. Misalnya, beliau mengajarkan bagaimana cara sholat kepada para sahabatnya. Contoh dari Al-Quran dan hadis yaitu, misalnya, ayat Al-Quran, kerjakanlah sholat, dan ditafsirkan dalam hadis menjadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholatku. Yang ketiga itu ada ijma. Dalam bahasa Arab, ijma itu berarti kesepakatan. Secara istilah, ijma berarti suatu kesepakatan mujtahid atau para ulama dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu peristiwa yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Contohnya itu ini, keharaman wanita muslimah kawin dengan lelaki non-muslim. Contoh lainnya, sholat fardu, hukumnya itu adalah fardu ain. Oke, selanjutnya yang keempat, ada qiyas. Secara epistemologi, qiyas itu suatu perbandingan. Kalau secara terminologinya, qiyas itu menyamakan suatu peristiwa yang belum ada ketetapan hukumnya, atau dalil maupun nas dengan peristiwa yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan ilat. Contohnya itu haramnya narkoba, dikiaskan kepada haramnya minuman keras yang diharamkan dalam Al-Quran. Itu ada pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri khas ilmu fikih. Yang pertama ada al-ahkam atau tentang hukum-hukum. Pengetahuan manusia itu bermacam-macam. Tidak semua pengetahuan manusia disebut fikih. Fikih adalah pengetahuan manusia khusus mengenai hukum-hukum saja.
Pengetahuan tentang hukum-hukum tersebut sudah ada sejak masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat-sahabat yang mengetahui hukum-hukum tersebut disebut faqih, yaitu orang-orang yang ahli dalam hukum-hukum. Yang kedua, asy syariah atau yang diambil dari syariat. Di atas telah dijelaskan bahwa hakikat fikih adalah pengetahuan manusia mengenai hukum-hukum saja. Fikih merupakan pengetahuan khusus tentang hukum yang diambil dari syarak saja. Dalam pengertian fikih di atas, diungkapkan dengan kata asy syariah, yang berarti hukum-hukum yang diambil atau diperoleh dari syarak, di mana Nabi Muhammad yang mulia diutus untuk menyampaikannya. Al-Banani menjelaskan maksudnya lebih jelas lagi, yaitu hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil yang ditetapkan pencipta syariat. Nah, pencipta syariat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu al-amaliyah atau berkenaan dengan kaifiyah amal perbuatan. Kata al-amaliyah sendiri memberikan batasan bahwa fikih terbatas pada hukum-hukum yang berkenaan dengan kaifiyah atau cara amal perbuatan kita. Dengan pembatasan ini, maka pengetahuan manusia tentang akidah tidak termasuk fikih, karena akidah bukan kaifiyah amal perbuatan. Baik, terima kasih untuk Kak Rizal atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nesta Sela Ramadanti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Nesta Sela. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada beberapa macam yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu fikih ubudiyah. Fikih ubudiyah adalah ilmu fikih yang membahas tentang pokok-pokok dalam beribadah. Secara bahasa, ubudiyah itu berarti diambil dari kata abadah yang berarti mengabdikan diri. Sedangkan menurut syarak berarti menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan kehidupan sehari-hari dan dengan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hambanya. Berdasarkan dalam segi bentuk dan sifatnya, ubudiyah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ubudiyah dalam bentuk perkataan atau lisan. Contohnya seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ubudiyah dalam bentuk perbuatan. Contohnya seperti kita menolong orang yang sedang kesusahan, memberi pertolongan lah intinya. Yang ketiga, ubudiyah dalam bentuk pekerjaan seperti kita melaksanakan sholat, menunaikan haji, kita berzakat. Yang keempat yaitu ubudiyah dalam bentuk menahan diri seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang kelima, ubudiyah yang sifatnya menggugurkan hak seperti kita contohnya memaafkan kesalahan orang lain, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu fikih yang membahas tentang perdagangan dan hubungan antar sesama manusia. Kita sebagai makhluk sosial pastinya berinteraksi dengan orang lain. Prinsip perdagangan atau jual beli dalam Islam ini adalah berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain, atau bisa disebut juga harus saling menguntungkan. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu yang pertama, menjauhkan dari ibadah atau tidak sesuai dengan syariat Islam, aturan-aturan yang ada dalam Islam. Yang kedua, jual beli barang yang haram itu tidak boleh. Yang ketiga, jual beli harta yang riba. Yang keempat, al-inah. Yang kelima, mulamasah. Mulamasah itu istilahnya untuk pembelian yang terjadi jika menyentuh barang yang dijual itu harus dibeli. Sedangkan kalau misalnya kita membeli sesuatu, kita menyentuhnya tapi barang itu tidak rusak, itu tidak dibeli pun tidak apa-apa kan, barang itu tidak rusak. Tapi kalau aturannya yang menyentuh harus membeli, itu aturan yang salah. Yang ketiga ada fikih syariah. Syariah adalah sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar atau ijtihad. Sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian yang keempat ada fikih siasah, adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal sampai ihwal
dan seluk-beluk tata pengaturan negara pemerintahan. Manfaat fikih siyasah yaitu mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan. Yang kedua, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi menurut saya siyasah itu ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sesuai ajaran Islam. Kemudian yang kelima ada fikih albiah, disebut juga dengan fikih lingkungan, sebagai ilmu yang membahas tentang seperangkat hukum-hukum syar'i tentang perilaku hubungan manusia dengan lingkungannya. Baik, terima kasih untuk Kak Nista atas penjelasannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Tias. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, saya Tias Yuniarti. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu kedudukan ilmu fikih dalam Islam. Sedikit materi dari teman-teman saya tadi, pasti kalian sudah sedikit paham apa sih ilmu fikih itu. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Ajaran dan hukumnya sesuai dengan fitrah dan maslahat manusia. Menerapkan ajaran Islam merupakan jalan yang menjamin kebahagiaan dan sebuah lingkungan yang ideal. Sebuah lingkungan yang ideal ialah sebuah masyarakat yang menerapkan hukum-hukum Islam dan ilmu fikih sebagai subjeknya. Kesimpulannya, kedudukan ilmu fikih dalam Islam yaitu sebagai pedoman kita, umat Islam, untuk melakukan perintah Allah sesuai dalil yang terinci. Kemudian materi yang kedua yang saya bawakan sekaligus materi yang terakhir dari presentasi kami, yaitu peran dan fungsi ilmu fikih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi ibadah sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah juga bisa dimaknai dengan ketundukan atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bentuk ibadah diantaranya meliputi bentuk perbuatan di dunia yang dilakukan dengan niat mengabdi dan menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fikih sangat berperan penting sebagai pedoman ajaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memahami cara beribadah dengan benar sesuai dalil yang terinci. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Tias, dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Pada dasarnya kesimpulannya adalah ilmu fikih merupakan ilmu yang sangat kita butuhkan sebagai dasar syariat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya ke depannya semoga kita semua dapat menerapkan ilmu fikih ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, ada kurangnya, itu datang dari kami, dan apabila ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.